Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iza Kristanta P, mahasiswa Polbangta Medan dari kelas TPTP 7B dengan NIRM 0104212227. Nah, video kali ini saya akan buat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis usaha kebun. Video kali ini juga akan membahas tentang bagaimana cara membuat keputusan di dunia perkebunan. Nah, mau tahu bagaimana videonya? Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah analisis usaha kebun, yang mana di sini kami lagi bersama Bapak Asisten Divisi 1, yaitu Bapak Hendrik. Izin kata ulang ya Pak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah analisis usaha kebun. Di sini kami sudah berada di divisi 2 dan juga bersama Bapak Asisten Divisi 2, yaitu Bapak Hendri. Di sini kami akan mewawancarai mengenai beberapa output yang sudah kami rangkum yang mau kami selesaikan pada mata kuliah itu. Kami terdapat ada 5 orang. Yang pertama ada Shalom Mikhail Tapea, ada Ishan Rosid, saya sendiri Fajar Yuda, ada juga Iza Kristanta dan juga Tamara. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuki ke sesi wawancara yang akan dimulai oleh dari Saudara Shalom. Oke Pak, jadi pertanyaan dari saya itu mengenai peran dan tanggung jawab seorang asisten kebun. Jadi Bapak selaku asisten kebun, ingin sekali kami mendengar experience Bapak atau pengalaman Bapak. Yang pertama itu, sebenarnya Pak, apa sih Pak tugas utama seorang asisten kebun itu dalam mengoperasionalkan perkebunan kelapa sawit ini Pak? Tugas utama seorang asisten kebun ataupun asisten divisi ini misalnya melancarkan kegiatan yang ada di kebun ataupun kegiatan yang ada di divisi masing-masing yang dibawahi oleh asisten masing-masing agar proses pekerjaan tersebut berjalan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku di perusahaan tersebut. Kemudian Pak, dalam hal tersebut kan Pak, dengan siapa sih Bapak itu biasanya berkoordinasi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan di perkebunan ini Pak? Kalau untuk menetapkan kebijakan-kebijakan kita berdiskusi dengan pemimpin perusahaan, dengan pihak manajemen perusahaan, dan hasil dari yang kita hasil dari yang kita diskusi tersebut kemudian kita sosialisasikan ke mandor ataupun kepala bagian masing-masing pekerjaan agar dapat diterapkan pekerjaan tersebut di lapangan dengan benar-benar. Izin Pak, ada pun pertanyaan lanjutan dari saya Pak. Izin bertanya Pak, jadi yaitu untuk di perumusan kebijakan Pak, khususnya di kebun. Jadi pertanyaan saya, bagaimana proses penyusunan kebijakan operasional di kebun? Kebijakan dalam hal pekerjaan ini. Iya Pak. Kebijakan pekerjaan itu kan sudah dirumuskan oleh pihak manajemen perusahaan. Jadi sudah ditetapkan selaku pelaksana tugas di lapangan harus dapat merealisasikannya di lapangan kebijakan-kebijakan tersebut. Tugas seorang asisten untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan manajemen. Dan lanjut Pak, untuk dari kebijakan operasional tadi Pak, itu biasanya seberapa sering dievaluasi Pak dan direvisi gitu? Analisa pekerjaan, hasil pekerjaan itu biasanya rutinitas Pak. Setiap akhir bulan kita ada evaluasi pekerjaan yang dikerjakan bulan lalu, evaluasi bulan depan, dan di awal bulan itu evaluasi pekerjaan bulan lalu, evaluasi Di rutin ya Pak? dan revisi pekerjaan, revisi kebijakan itu ya tidak ada kecuali penambahan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang kita temukan, nanti dibuatkanlah kebijakan-kebijakan atau norma-norma pekerjaan oleh pihak manajemen itu kita buat yang
keputusan operasional sih Pak. Dia kan di sini kan posisi Bapak kan sebagai pimpinan pasti punya bawahan itu kan. Jadi yang mau saya tanyakan ini bagaimana pendekatan Bapak ke bawahan itu supaya tetap enak mengatur, tetap bisa diatur gitu kan Pak. Mungkin dari saya itu Pak. Kalau upaya untuk menjelaskannya itu gitu ya, namanya kita kan ada hubungan manusia dengan manusia yang kayak mana kita istilahnya mengajak mandor kita, kepala-kepala bagian kita itu mengajak bagaimana supaya bisa dia mengikuti kemauan kita, mengikuti kemauan perusahaan, mengikuti istilahnya apa yang sudah ditetapkan, entah target atau target produksi, target pekerjaan, dia bisa merealisasikannya itu ya. Kita harus ada pendekatan, kita harus ajak dia, kita harus motivasi dia, kita kasih dia motivasi, kita kasih dia arahan agar dapat melaksanakan dan mencapai target ataupun menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita itu tadi. Bukan hanya sekedar kita instruksi, tahap pertamanya kita arahkan, kita beri dia pengarahan, kita motivasi dia, dan nanti kepala bagian ini atau komando ini dia memotivasi anggotanya melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Kalau memprioritaskan pekerjaan Pak, contoh kan sebelumnya kan Bapak ini punya udah ada rencana anggaran kerja bulanan, tahunan gitu Pak. Tapi kan kayak posisi sekarang ini kita ada lebih prioritas yang menanam jagung ini. Cara mengalihkannya gitu supaya nggak mengganggu sama pekerjaan lain itu gimana caranya Pak? Kayak Bapak kan punya udah ada rencana anggaran bulanan, tahunan gitu kan. Kan ini kayak terhambat sih Pak sama program dari pemerintah gitu kan. Kalau terhambatnya enggak lah, kita kan ada target, ini kita nanam jagung. Nanam jagung ini kita harus kita mau berapa hari kita selesaikan. Nah, mungkin sebagian tenaga kerja kan terserap ke tanam jagung ini yang mungkin nggak ada di anggaran, nggak ada di rapnya ya kan, tahu-tahu disuruh buat seperti ini. Ada targetnya, sekian hari harus selesai, dan pekerjaan-pekerjaan lain itu kan nggak harus terkendala beberapa hari tak dikerjakan, setelah itu dilanjutkan kembali. Tapi ya setiap seksinya itu kalau bisa siap di setiap bulannya itu kita harus tertunda gara-gara ini, gara-gara ada nanti tertunda. Soalnya ada sebuah piringan seksi bulan Februari ini di blok 12 dan bisa tertunda gara-gara enggak, dia hanya tunda beberapa hari, habis itu dilanjutkan kembali dan kita upayakan selesai di setiap bulannya. Sebulan itu berarti sesuai dengan RAB yang Bapak buat kemarin ya Pak ya. Jangan ini jadikan alasan ada nanam ini nggak ada di anggaran, enggak seperti itu Pak. Tertunda bisa beberapa hari, namun selesai juga di akhir bulan itu selesai upayakan. Tapi untuk penambahan HK itu ada lagi nggak Pak? Kalau penambahan tenaga kerja nggak ada, tapi penambahan HK pasti ada. HK nanam jagung. Tapi kalau penambahan tenaga ini kan sifatnya insidentil. Kalau kita tambah tenaga, mungkin 3 hari 1 minggu nanam jagung selesai, kita tambah tenaga. Setelah itu kita berhentikan, enggak kan? Kita memanfaatkan tenaga yang sudah ada, memanfaatkan tenaga yang sudah ada. Tetap berjalan juga Pak. Iya. Berjalan. Kebijakan tambahan tadi tetap jalan. Terus Pak, saya kan beberapa kali kan Pak malam juga kan Pak. Nah, sepengetahuan saya, biasanya kebun-kebun itu Pak berusaha gimana caranya supaya produktivitas itu berproduksi tinggi. Tapi untuk biaya kos seperti perawatan itu Pak mungkin bisa lebih dikurangi lah Pak. Nah, kalau dari Bapak ini sebagai seorang asisten kan Pak, ada nggak strategi Bapak gitu Pak untuk bisa kayak gimana caranya Pak produksi tak tinggi nih, produktivitasnya tinggi, tapi mungkin untuk kos perawatannya itu lebih dikurangin gitu. Kalau kos perawatan itu kan sudah dianggarkan, sudah ada anggarannya. Kalau kita bahasa dikurangi ini, bisa kita mengurangi dari anggaran. Tapi bisa nggak hasilnya itu lebih baik? Kita mengurangi anggaran, sebenarnya perawatan kita di semprotan, biasa kita pakai dosis 100 cc, kita pakai dosis 50 cc, kan namanya mengurangi kan? Tapi hasil akhirnya
Kalau ibaratnya kita kurangi di bulan ini 20 cc dengan tapi menghasilkan hasil dari pekerjaan teman-teman tadi tidak baik. Bulan depan bisa nggak kita selesaikan dengan dosis yang 1 cc tadi? Mungkin kan nggak bisa. Jadi kan nggak ada artinya kita mengurangi di bulan ini, tapi bisa terjadi nanti di bulan-bulan kedepannya pembengkakan biaya. Karena apa? Bu Rumah semakin merajalela. Karena kan kita mengurangi dosis yang udah kita. Jadi kan kita harus kalau mau orang kita buatlah dulu percobaan. Jangan langsung kita realisasikan di pekerjaan. Biasa kita pakai dosis 100 cc untuk penyemprotan. Kayak mana ya kalau hasilnya kita bikin 50 cc? Kita buat dulu percobaan. Kalau hasilnya itu memang lebih baik setara dengan dosis 100 cc, ya apa salahnya kita gunakan yang 50 cc tadi itu. Tapi kalau istilahnya hasilnya jelek atau nggak bagus, ini nanti semuanya dosis 100 cc sampai rotasi kedepannya kita penyemprotan bisa sebulan 4-3 bulan sekali kan. Tahan nggak ini 50 cc untuk 3 bulan sekali? Jangan nanti 2 kali lipat 3 bulan ke depannya. Jadi yang dosis 100 cc lagi kita kembalikan, nggak mampu untuk mengendalikan gara-gara awal tadi itu kita mengurangi biaya untuk biaya. Jadi harus kita adakan percobaan kalau hasilnya apa baru bisa kita terapkan. Jangan langsung kita dari anggaran 100 cc, bikin aja 50 cc. Hemat di bulan ini, ketika 4 bulan ke depan rumahnya meledak-ledak. Kalau untuk produksinya ya kita tetap berupaya, namanya kita di perusahaan itu kan menginginkan hasil yang tinggi. Kita memotivasi di bagian teman-teman kita panen khusus di bagian produksi. Kita motivasi teman-teman kita supaya bisa membuka anggotanya untuk mencari hasil yang lebih banyak lagi, hasil yang lebih dari borong dari budget yang dibutuhkan perusahaan. Karena nanti istilahnya nilai-nilai lebihnya juga. Kalau borong, makanya kan ada di situ istilahnya perusahaan itu kan nggak meminta cuma-cuma di nilai produksi tadi. Premi basis sekian, kan ada istilahnya premi basis tandan sekian, premi basis lebih dari tandan ataupun kan ada harganya. Jadi ada nilai lebihnya juga sama si karyawan tadi ini apabila mencari produksi yang lebih tinggi lagi, bukan cuma-cuma. Biasanya kan Pak, kok di Kebuka Pak biasanya ada alokasi tenaga kerja Pak dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Nah, pertimbangan Bapak untuk menentukan alokasi tenaga kerja itu apa? Kalau pengalokasian itu nggak rutin, sifatnya itu apabila penting atau terlalu urgent ya. Karena kan kalau kita udah tenaga panen itu pasti dipanen aja. Kita mungkin dia bisa pindah ke satpam, tenaga keamanan. Ya kita aja lah pemupukan yang dikerjakan oleh ya dia dibuat. Gak mungkin orang pemupukan ini nanti dialihkan ke penyemprotan. Jadi kan karena kita nggak mateng-mateng pekerja ini tadi jadinya. Dia mupuk atau disuruh nyemprot, sementara dia skillnya di penyemprotannya kan skill sama juga kayak panen. Ya khusus tenaga kan ada pengalokasian tenaga panen sekian, tenaga keamanan sekian. Ya berjalan seperti itu aja kan. Ada misalnya kita alih-alih tenaga kalau kan ada juga kadang-kadang yang hujan mungkin tak bisa panen, ada kecelakaan, dia tak bisa melaksanakan pekerjaan panen lagi. Nah, itu tambah ada perayaan apa kerja. Selanjutnya nih Pak, saya kan kita udah bahas sampai ke masalah produksi. Saya mau tanya tentang kebijakan lingkungan yang berkelanjutan Pak. Misalnya kan kita baru-baru ini ada kedatangan pihak ISPO. Itu apa aja Pak yang diterapkan di perkebunan Umada ini terkait dengan poin-poin ISPO itu Pak? Kalau poin-poin ISPO kita di perusahaan Umada kan ya ISPO kan satu penyelamatan keselamatan tenaga kerja. Kita kan istilahnya ya kita sarankan sama tenaga kerja kita ini jangan hanya mau di ISPO aja datang menggunakan APD ya pulang istilahnya, setelah itu ya udah kan apa salahnya kita gunakan terus ini perlengkapan APD kita kan bukan karena audit ISPO,
untuk keselamatan diri sendiri kita menggunakan APD ini kan. Yang kita jaga yang keselamatan diri sendiri. Jadi kita kasih karyawan itu tadi pemahaman, jangan takut hanya karena ada audit data, tapi takut sama kalau terjadi apa-apa sama badan kita. Kita pakai helm, kan berarti kepala kita, bukan kepala kawan kita yang kita lindungi, yang kita jaga, kepala kita sendiri. APD punya APD sama ini kita penempatan limbah B3, kebersihan. Kan kita diajarkan supaya hidup rapi, hidup bersih. Kan kita menggunakan banyak bahan-bahan kimia kan. Kalau kita nggak ditutup, kalau mungkin nggak ada ISPO dan apa, mungkin bisa jadi peletakan barang-barang tersebut kan sembarangan karena kita nggak ini. Jadi tertata rapi semua susunan kan bisa ada ditemukan ada gudang limbah B3, ada di satu kumpul, jadi nggak terkesan berserak. Dan itu harus kita terapkan ke depan-depannya seperti itu seterusnya, bukan hanya sebatas ada audit, harus seperti itu. Nanti alam, daerah-daerah aliran sungai tidak akan ada 25 meter sama 50 meter kan konservasi kan nggak kita ganggu, kitanya habitat aslinya nggak kita ganggu, jadi kan keaslian lingkungan itu terjaga. Tadi Bapak sempat menyinggung masalah limbah. Limbah-limbah dari bagian tanam kelapa sawit ini kan semuanya bisa digunakan ya Pak? Ya. Kalau limbah-limbah dari pabrik itu biasanya regulasinya gimana Pak? Digunakan lagi di kebun? Kayak jangan kosong itu kan limbah dari pabrik. IMB ini kan kita gunakan di lapangan. Solid limbah dari pabrik kita digunakan di lapangan. Kalau istilahnya limbah-limbah jaringan kan sudah kita tampung juga di lapangan kita ada, kita kan punya application. Jadi kan nggak ada limbah itu yang keluar yang berserak ke kalau limbah saya kita alirin ke sungai kan nggak, kita alirkan di application di area kebun kita sendiri, dan itu juga kan ada nilai positifnya untuk kesuburan tanah di area kita juga tadi. Jadi nggak ada keluar kebun limbah-limbah samping ini. Jadi limbah yang dari tanaman itu balik ke tanaman itu lagi ya Pak? Balik untuk ke tanaman itu sendiri lagi. Ya kan kita bilang kan, kita serahkan di piringan. Solid kita serahkan di piringan. Nanti kalau yang ada limbah saya habis, kita alih application dan dibuat di lapangan di daun-daunan. Pak, ini ada beberapa pertanyaan mulai dari awal penyerapan kebijakan sampai bahkan pengolahan limbah juga ada kita bahas ya Pak. Jadi ada suatu pertanyaan ini Pak, apa sih tantangan terbesar Bapak dalam mengambil keputusan sebagai asisten kebun? Tantangan yang paling besar selama Bapak pernah menjadi asisten kebun di sini Pak? Kalau selama kerja, kalau kita sepertinya nggak pernah mengalami tantangan itu karena kita kerja kan berdasarkan koridor, berdasarkan misalnya kalau keputusan membuat satu keputusan itu kan ya kita lihat keputusan apa yang kita buat, kita keputusan membuat satu keputusan, contohnya ada karyawan bermasalah lagi, ya kan semua itu udah ada undang-undangnya. Jadi nggak ada istilahnya beban kita melepaskan keputusan tadi. Kita tinggal menilai apabila karyawan itu bermasalah, kita pilih kesalahan dia. Kalau memang pantas dia itu istilahnya untuk kita untuk ibaratnya di PHK lah kan, apabila terlampau berat kesalahannya seperti saya minta menggelapkan aset perusahaan kan itu udah apa? Kan ada tuh udah diatur undang-undang. Ya, kita tinggal menerapkan undang-undang yang berlaku itu tadi. Jadi seperti kayak kalau kata beban itu sebenarnya nggak ada. Kalau memang kita udah diatur semua. Ada undang-undang tenaga kerja, ada dari KSPPS kita ada, undang-undang tenaga kerja ada. Tinggal lihat di situ. Kalau kesalahan kerja kita keluarkan surat peringatan pertama kalau hanya masih kesalahan kerja kan, karena
pekerjaan itu udah tersusun semua di anggaran, jadi kita tinggal merealisasikannya. Itu setiap kegiatan itu ada pedomannya, Ada pedoman ya, masing-masing ya, Pak. Jadi kan nggak beban, orang semua udah ada pedoman, nggak dari satu ini kalau nanti seperti ini aku buat gimana efeknya gitu. Kan itu seperti itu namanya beban kan. Tapi kan kita berdasarkan SOP, berdasarkan undang-undang yang ada untuk menentukan satu keputusan yang tadi. Jadi kan kita nggak beban untuk dia benar kok, dan nggak jadi berbuat salah karena undang-undang melakukan perusahaan. Ada peraturannya. Jadi kita sebagai asisten kita nggak bisa juga semena-mena. Jangan. Undang-undang kita asisten. Iya. Ini kalau begini kan karyawan ini nggak ada yang ngapain. Itu baru jadi beban kita sama kita nggak bisa bertindak semena-mena. Walaupun kita juga akan melakukan pelaporannya juga. Iya. Ada laporan. Baik, demikianlah wawancara kita kali ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Hendri selaku asisten divisi 2. Semoga wawasan yang berharga ini bisa memberikan informasi yang kita di masa yang akan datang. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian video saya kali ini. Kesimpulannya adalah bahwa sebuah perkebunan yang baik akan berhasil apabila terdapat manajemen yang baik, efisiensi tenaga kerja, dan juga harga jual yang baik. Nah, semoga apa yang ada dalam video ini bisa menjadi pengetahuan dan juga pemahaman bagi semua yang menonton. Terima kasih. Segala kesalahan yang ada dalam video ini saya ucapkan minta maaf. Terima kasih. Dadah.